Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program SK Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita akan mengangkat beberapa pujian. Untuk itu, saya mengajak jemaat Tuhan yang terkasih untuk menyiapkan hati dan pikiran kita beserta dengan seluruh keluarga kita. Kita angkat suatu pujian, Bapa Kau Setia. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai malam hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah di hadapan Engkau Tuhan. Mari Tuhan urapi kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan, agar kami dapat memberikan yang terbaik dalam pujian penyembahan kami Tuhan, sebagai korban syukur kami, sebagai ucapan terima kasih kami Bapa. Amin. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Benar Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari kita bersuara dalam hati kita. Kau tunjukkan kasih setiamu, amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kaulah Bapa yang setia Tuhan. Engkaulah Bapa yang mulia Tuhan. Bapa yang selalu menyediakan kehidupan kami. Biarlah hati kami terus bersyukur pada-Mu ya Bapa. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau yang menyediakan, Kau menyediakan yang ku perlu.
Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari kita terus arahkan hati kita dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, tiang awan dan tiang awan. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Terima kasih. Biarlah pujian penyembahan ini menyukakan hati-Mu Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami yang keluar dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menyanggaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan,
sepertinya api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Itu seperti biasa, sebelum kita memulai pembahasan yang saya beri topik pada malam hari, yaitu mengenal murid Yesus, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan dan berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan buat kami Tuhan, maupun yang Tuhan telah sediakan buat kami sebagai umat kesayangan-Mu. Malam ini kami mau buka hati kami dan pikiran kami Tuhan, untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang akan terus menuntun kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Sering di dalam khotbah kita mendengar Yesus mengambil murid-muridnya dari orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak berpendidikan atau berpendidikan seadanya dan seterusnya. Semua itu dapat terjadi karena kita menafsirkan ayat di dalam Alkitab dalam keadaan kita hari ini atau keadaan di sekeliling kita hari ini. Memang kalau kita melihat kehidupan nelayan di negara kita, banyak yang memang dalam kondisi yang seperti digambarkan tadi. Tetapi apakah keadaan ini sama seperti keadaan murid-murid Yesus yang hidup di zaman itu? Menurut saya tentu saja berbeda ya. Kalau kita menafsirkan keadaan kehidupan murid-murid Yesus, jelas keadaan mereka jauh lebih baik daripada yang dapat kita bayangkan pada saat ini. Walaupun mungkin mereka juga tidak hidup dalam kemewahan ya. Mereka tinggal di tanah perjanjian yang sudah dinubuatkan sebagai tanah yang berlimpah susu dan madunya. Artinya keadaan bumi di tanah perjanjian itu adalah baik adanya. Atau lebih spesifik lagi saya mau katakan bahwa Danau Galilea yang merupakan sumber kehidupan orang Yahudi, baik itu merupakan ikan maupun sumber airnya, itu jelas merupakan berkat buat para rakyat atau nelayan yang tinggal di sekeliling daripada Danau Galilea. Buktinya ketika Yesus memerintahkan Simon Petrus untuk menebarkan jalannya di sebelah kanan dan pergi lebih dalam lagi, maka mereka mendapatkan ikan yang banyak ya. Memang ada yang mungkin berpikir itu kan karena Yesus mempergunakan kekuasaan keilahiannya untuk menciptakan atau mengumpulkan ikan-ikan tersebut sehingga dengan mudah Simon Petrus menangkapnya ya, supaya murid-murid Yesus itu bisa memperoleh ikan yang banyak dan percaya kepada Yesus. Tetapi saya mau katakan juga bahwa di dalam kehidupan Yesus sebagai manusia, Yesus jarang sekali mempergunakan sifat keilahiannya, kecuali pada beberapa kasus yang memang tidak mungkin dilakukan sebagai manusia yang biasa. Dan yang terpenting adalah semua daripada kuasa ilahi yang dipergunakan oleh Yesus itu dipergunakan untuk mempermuliakan nama Bapaknya. Memang dalam kasus Simon Petrus mungkin saja bisa ditafsirkan seperti itu. Tetapi kalau Danau Galilea itu memang tidak ada sedikit ada ikannya, maka bagaimana kehidupan para nelayan di sana setelah Yesus tidak ada di sana? Ya, kan Yesus tidak selalu ada di Danau Galilea. Ya, kalau Yesus ada mungkin Yesus bisa membuat berbagai mukjizat. Dan bagaimana kalau Yesus pergi ke Yerusalem misalnya? Kalau kita menafsirkan bahwa
itu semua itu adalah kuasa ilahi, maka ketika Yesus meninggalkan Danau Galilea, para nelayan tentunya akan hidup sengsara. Dan saya rasa ini kurang tepat kalau ditafsirkan seperti itu ya. Sebelum memulai pembahasan, maka kita akan melihat terlebih dahulu latar belakang dari murid-murid Yesus ya. Semua murid-murid Yesus adalah laki-laki orang Yahudi. Dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka semua itu telah diajar dalam hukum Taurat yang ketat. Karena hukum Musa itu telah mengingatkan kepada mereka secara turun-temurun untuk mengajarkan hukum Taurat itu kepada keturunannya ya. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi dalam ayat yang baru saja kita baca, jelas firman Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus mengajarkan berulang-ulang. Artinya sebagai orang tua, maka kewajiban mereka adalah untuk mendidik anaknya dengan benar menurut hukum Taurat. Demikian juga kepada keturunan-keturunannya. Tidak boleh asal-asalan dan harus membuat mereka menjadi mengerti dan taat akan hukum Taurat. Pengajar itu tidak terbatas hanya pada waktu belajar di sekolah, tetapi di setiap kesempatan seperti yang baru saja kita baca ya, maka hukum Taurat itu harus diajarkan atau diingatkan. Dan kalau kita membaca pada ayat selanjutnya, yaitu pada ayat ke-8, maka ada ketentuan mereka harus mengikatkan dan memasang tanda di dahinya di dalam hukum Taurat, yaitu di Ulangan 6 ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Maksudnya adalah ketika supaya setiap mereka itu mengingat adanya hukum Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dengan memakai tanda di tangannya, maka itu mengingatkan mereka bahwa ketika mereka akan melakukan suatu perbuatan, maka mereka harus berhati-hati. Mereka juga harus memperhatikan apakah itu tindakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Mereka tentu akan juga berpikir apakah tindakan mereka itu apakah tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Sedangkan di dahi itu merupakan peringatan yang tidak hanya dipakai oleh si pemakai saja, tetapi juga orang lain yang melihatnya. Jadi ada hubungan timbal balik di antara mereka yang memakai tanda di dahi untuk saling mengingatkan. Mereka akan terus diingatkan supaya berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak ya. Tetapi sekarang banyak sekali orang Kristen yang bertindak terlebih dahulu baru berpikir ya. Bahkan di ayat 9 Tuhan juga mengharuskan mereka untuk menuliskan berbagai hukum Taurat di tiang rumah ataupun pintu gerbang, sehingga semua itu maksudnya adalah untuk memudahkan bagi rakyat atau bangsa Israel secara keseluruhan untuk membaca, mentaati dan menjalankan hukum Taurat setiap saat dimanapun mereka berada. Jadi kalau mereka jalan di rumah, lewati rumah-rumah orang, maka mereka bisa membaca semua ayat-ayat hukum Taurat. Ya, dengan demikian mereka pasti akan lebih mudah mengingatnya. Ulangan 6 ayat 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Hal ini juga sangat penting karena akan mengingatkan kepada yang mempunyai rumah ataupun orang lain yang berkunjung ke rumah itu atau melewati rumah tersebut untuk terus mempraktekkan hukum Taurat dengan baik. Jadi Tuhan ingin sekali kalau hukum Taurat itu merupakan sesuatu yang sangat penting atau yang paling diutamakan di dalam kehidupan manusia. Di samping itu tentu perbuatan ini juga mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa akan perintah Tuhan, yaitu ketika Tuhan memerintahkan untuk memberikan darah pada setiap palang rumah dan ambang atas ketika akan diadakan tulah yang ke-10.
Artinya bahwa Tuhan ingin mengingatkan bahwa perbuatan inilah yang akan menyelamatkan kehidupan bangsa Israel dengan menuliskan ayat-ayat hukum Taurat di dalam tiang maupun atas rumah mereka. Ini akan menyelamatkan kehidupan bangsa Israel, ya. Dan ini juga berlaku untuk semua hukum Tuhan yang tertulis di tiang rumah mereka. Demikian juga murid-murid yang juga merupakan orang Yahudi, mereka sejak kecil pasti juga diajarkan hukum Taurat dengan baik dan benar serta keras, ya mungkin ya. Demikian juga Yesus ketika masih kecil, Yesus juga diajar hukum Taurat oleh orang tuanya. Untuk lebih jelas mengenai jemaat ini, maka jemaat Tuhan yang terkasih dapat mencari video yang lain yang saya beri judul The Lost Years of Jesus, ya. Jadi dengan melihat kebudayaan dan atau kebiasaan orang Yahudi, maka sejak kecil mereka sudah diajarkan hukum Taurat dengan baik, ya, mulai dari umur 5 tahun sampai 20 tahun. Setelah umur 20 tahun baru mereka dianggap sudah mempunyai ilmu di dalam hukum Taurat yang sudah cukup mumpuni. Dan kalau mereka ingin lebih lanjut memperdalamnya, maka mereka bisa sekolah kerabian, ya. Tentunya memang sekolah kerabian ini dipilih orang-orang yang sangat berminat di dalam hukum Taurat, ya. Dengan berbekal hukum Taurat inilah yang merupakan landasan bagi orang Yahudi untuk memahami hukum Taurat. Demikian juga dengan murid-murid Yesus yang merupakan orang Yahudi, ya. Mereka tentu mempunyai dasar yang baik dan kuat tentang hukum Taurat karena mereka semuanya sudah digembleng 15 tahun. Ini juga dasar buat mereka sehingga mereka dapat menulis ayat-ayat atau pasal-pasal atau kitab di dalam perjanjian baru dengan baik, ya. Artinya mereka menuliskan sesuai dengan ajaran hukum Taurat dan ajaran Yesus yang dipadukan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Kalau mereka tidak mempunyai dasar yang kuat, maka sudah pasti di dalam penulisan mereka akan banyak sekali hal-hal yang kelihatan aneh, bahkan mungkin bertentangan, ya. Apalagi kita tahu bahwa Alkitab kita tidak ditulis oleh satu orang dalam waktu yang singkat, tetapi Alkitab kita ditulis oleh 40 orang penulis dalam rentang tahun ribuan tahun. Namun kenyataannya antara kitab yang satu dengan kitab yang lain itu semuanya bersinergi. Nah, memang harus saya akui juga bahwa Roh Kudus juga bekerja di dalam penulisan mereka. Tetapi tetap saja, ya, kalau dasarnya manusia itu tidak mempunyai landasan hukum Taurat yang kuat, saya kira maka pengaruh Roh Kudus juga tidak akan banyak. Ya, sama seperti kita ini. Kalau kita tidak mendalami hukum Tuhan di dalam Alkitab, maka bagaimanapun hebatnya pengaruh Roh Kudus, maka kita tidak akan bisa membuat suatu pekerjaan baik, ya. Kisah para Rasul, Jadi saya mempunyai pendapat bahwa murid-murid Yesus itu adalah ahli dalam hukum Taurat seperti kebanyakan orang Yahudi lainnya. Walaupun seringkali murid-murid Yesus dihina dan dipandang sebelah mata oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, karena memang mereka tidak pernah mengalami pendidikan formal kerabian, ya. Kisah para Rasul 4:13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus, ya. Jadi kalimat keduanya orang biasa yang tidak terpelajar itu jangan dibaca secara harfiah saja, karena memang di mata orang Farisi atau ahli Taurat, mereka menganggap rendah murid Yesus karena mereka tidak sekolah dan kerabian. Jadi orang Farisi menganggap tingkat mereka lebih tinggi daripada murid-murid Yesus, ya. Ya, karena memang kita harus akui itu memang murid-murid Yesus tidak masuk ke dalam pendidikan formal kerabian. Tetapi kita harus ingat bahwa
Mereka belajar langsung dipimpin oleh seorang rabi besar yang merupakan sang firman. Kalau berbicara ilmu, tentu ilmu mereka cukup mumpuni. Terbukti ada kata heranlah mereka. Itu artinya orang Farisi dan ahli Taurat itu terkagum, merasa aneh loh, kok orang yang mereka anggap lebih rendah daripada mereka, tetapi kenyataannya pengetahuan mereka, murid-murid Yesus yang maksudnya, lebih tinggi, sehingga para ahli Farisi dan ahli Taurat itu bingung, ya. Apalagi kalau kita membaca di ayat keempat yang mengatakan bahwa ajaran murid Yesus itu berhasil menobatkan 5.000 orang laki-laki menjadi orang percaya, ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Jadi dalam hal penuaian jiwa, janganlah kita bertumpu hanya pada pendidikan formal saja, tetapi pendidikan non formal, siapa yang mengajarkan mereka itu juga adalah sangat penting, ya. Tentu juga pengalaman, ya. Yesus malah memberikan gelar kepada murid-muridnya sebagai ahli Taurat. Matius 13 ayat 53. Maka berkatalah Yesus kepada mereka. Siapa mereka itu? Murid-murid Yesus. Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dalam hal kerajaan sorga, pelajaran dalam hal kerajaan sorga itu apa? Yaitu pelajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus, ya. Seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharanya. Kalimat itu ditujukan kepada murid-murid Yesus. Maka tentu yang dimaksudkan ahli Taurat itu adalah tentu juga murid-murid Yesus. Sebab kalau kalimat itu ditujukan kepada ahli Taurat yang sebenarnya, maka kiranya tidak ada hubungannya. Karena sekali lagi Yesus berbicara kepada murid-muridnya pada saat itu. Yesus mengatakan bahwa pelajaran mereka tentang hukum Taurat merupakan harta yang lama yang harus dikeluarkan dan dipadukan bersama-sama dengan harta yang baru. Apa itu harta baru yang baru? Yaitu pengajaran yang berasal daripada Yesus, ya. Murid Yesus hidup bersama Yesus selama 3,5 tahun. Artinya Tuhan Yesus itu mengajarkan berbagai hukum-hukum kerajaan sorga kepada murid-muridnya yang landasannya tetap berdasarkan hukum Taurat pada umumnya. Dengan demikian saya yakin kalau mereka diajarkan oleh Sang Firman, pastilah mereka akan bertambah banyak ilmunya. Dalam waktu 3,5 tahun itu janganlah dianggap waktu yang singkat. Kalau kita memperbandingkan misalnya seorang yang mengambil sekolah teologi sekarang ini, berapa tahun yang diperlukan untuk lulus sebagai teologi atau ST misalnya? 4 tahun, ya. Kemudian kalau mengambil gelar master 2 tahun lagi, kalau mengambil gelar doktor 4 tahun lagi, maka mereka harus menghabiskan kira-kira 4 tahun untuk mencapai gelar doktor. Nah, kalau dibandingkan dengan murid-murid Yesus yang mulai belajar Taurat itu dari umur 5 tahun sampai ke 20 tahun selama 15 tahun, tentu ini bukanlah suatu ilmu yang dapat dianggap rendah, ya. Tentu, dan ini berlaku semua bagi orang laki-laki, orang Yahudi. Mereka harus mempelajari di umur-umur seperti itu. Kalau setelah umur 20 tahun mereka ingin sekolah di tempat lain lagi, maka mereka bisa mengambil sekolah, misalnya sekolah ekonomi, sekolah kedokteran, teknik, dan seterusnya. Tetapi landasan ilmu mereka itu adalah hukum Taurat, ya. Jadi kalau kita bandingkan murid-murid Yesus dengan orang-orang yang sekarang mengambil sekolah teologi yang bergelar ST, saya rasa tentu jauh sekali, ya. Nah, kalau mereka lagi menghabiskan waktunya 3,5 tahun bersama Tuhan Yesus, berarti mereka itu bisa dianggap 7 tahun. Karena kalau sekolah teologi 4 tahun itu untuk memperoleh gelar doktor kan tidak mungkin 1 harian. Paling mereka menghabiskan waktu 4-5 jam, 6 jam. Sedangkan murid-murid Yesus itu dari Yesus bangun sampai Yesus tidur.
Ya, apalagi yang mengajarkan itu adalah Sang Firman sendiri. Tentu saya yakin sekali murid-murid Yesus sangat pandai, sangat piawai di dalam hukum Taurat, ya. Ya, kalau yang mengajarkan adalah dosen dari segala dosen yang terpandai, itu tidak dapat menandingi Sang Firman yang merupakan empunya hukum itu. Itulah sebabnya ketika Petrus berkhotbah, maka 3.000 orang dapat diselamatkan atau menjadi percaya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dirinya dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Padahal kita tahu betapa kerasnya pemuka agama Yahudi yang menolak kehadiran Yesus sebagai Sang Mesias. Nah, bagaimana Petrus dapat begitu mahir berkhotbah kalau mereka tidak mempunyai landasan ilmu yang kuat? Kalau Simon Petrus saya bercuap-cuap, tentu orang-orang Yahudi itu pasti akan marah. Jangan-jangan mereka akan melemparkan batu, ya, karena mereka menganggap Simon Petrus itu tidak berhak untuk berkhotbah karena ilmunya masih terlalu rendah. Ya, namun yang kita lihat malahan orang-orang yang mendengar khotbah daripada Simon Petrus itu percaya dan bersedia untuk dibaptis. Tentu khotbah daripada Simon Petrus ini adalah sangat luar biasa, ya, karena orang-orang yang tadi saya katakan, orang-orang Yahudi itu tidak mudah untuk menerima ajaran, terutama ajaran baru yang dikemukakan oleh Yesus. Jadi jelas Simon Petrus sudah menunjukkan kelasnya sebagai seorang pengkhotbah. Kalau kita dengar dalam khotbah yang kutip hanya singkat saja, yaitu ketika Petrus berkhotbah lalu ada 3.000 orang diselamatkan. Tetapi kalau kita baca dengan teliti seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14-41, dimulai ketika banyak orang menertawakan perkataan para rasul yang mereka anggap seperti pemabuk, ya, maka tampillah Petrus untuk menghadapi mereka. Petrus menyangkal mereka bukan hanya dengan perkataan-perkataan yang bersifat omong kosong, tetapi Petrus membantah perkataan-perkataan mereka tentu dengan dalil-dalil hukum Taurat. Ya, jadi kalau Petrus tidak mempunyai dasar hukum Taurat yang kuat, bagaimana Petrus dapat menghadapi pertanyaan-pertanyaan orang-orang Yahudi pada waktu itu? Ya, demikian juga beberapa murid dari Yesus yang menulis Alkitab. Kalau mereka tidak mempunyai pendidikan yang baik tentang hukum Tuhan, pastilah Injil yang mereka tulis itu tidak akan sebaik dan sedalam ini. Bayangkan Injil kita 2000 tahun yang lalu, bahkan mungkin lebih kalau dimasukkan dalam perjanjian lama, hampir 3500 tahun, sampai hari ini masih tetap valid di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun sekali lagi harus saya akui bahwa pengaruh Roh Kudus tetap kita imani, ya. Tetapi kalau manusia tidak ahli, maka saya rasa yang tadi saya katakan, Roh Kudus pun tidak akan bekerja dengan sempurna. Demikian juga kita lihat Paulus diberi gelar rabi, artinya dia sudah lulus dalam sekolah kerabiannya. Dia juga diajar dalam hukum Taurat yang ketat, bahkan mungkin sangat ketat. Dan akhirnya Paulus dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Bahkan Paulus juga banyak menulis kitab di dalam Injil yang semuanya merupakan hasil perenungan dari hukum Taurat. Ya, kita harus ingat bahwa Injil ditulis bukan berasal daripada hikmat Tuhan yang memberikan pewahyuan kepada penulisnya, tetapi Injil ditulis berdasarkan pengalaman hidup bersama Tuhan mereka. Artinya kemampuan manusia tetap merupakan sesuatu yang sangat penting dan diperlukan. Jadi sekali lagi, kalau mereka tidak mempunyai pendidikan yang baik, mustahil mereka dapat membuat suatu kitab yang dengan urutan-urutan, dengan pasal-pasal yang tidak pernah berlawanan, ya. Dan kitab itu saya rasa sudah teruji oleh zaman dan waktu. Ya, tentu ini bukanlah sesuatu yang mudah kalau mereka sekali lagi tidak mempunyai landasan ilmu hukum Taurat yang kuat. Kesimpulannya,
Dulu saya terus terang juga mempunyai pemikiran seperti itu ya, seperti yang sudah saya gambarkan, yaitu memandang agak rendah mengenai latar belakang pendidikan para rasul. Tetapi tentunya bukan dengan maksud menghina ya, tetapi justru kita menafsirkan bahwa Tuhan dapat memakai siapapun juga ya. Tetapi setelah saya mengerti saat ini, maka saya membuat perubahan yang cukup radikal, dan saya mengimani bahwa mereka sebenarnya adalah orang-orang hebat yang memang dipilih oleh Tuhan. Demikian juga sampai saat ini kita lihat beberapa pendeta yang hebat itulah yang dipakai oleh Tuhan. Tidak semua pendeta dipakai oleh Tuhan ya. Lalu mungkin ada yang bertanya lagi, mungkin apakah saya tidak mempunyai pendirian? Jawaban saya adalah ketika Roh Kudus belum membukakan kerahasiaan ilahinya, belum membuka rahasia Alkitab, maka kita sebagai manusia bisa menafsirkan dengan salah. Yang terpenting, kesalahan itu bukan karena disengaja. Inilah yang disebut dengan proses pembelajaran Alkitab. Tidak ada seorang manusia pun yang sempurna, yang dapat menafsirkan Alkitab dengan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Hanya Sang Firman-lah yang sempurna, karena dialah yang mempunyai hukum Tuhan, karena dialah Tuhan yang menciptakan hukum-hukum Tuhan tersebut. Jadi kita tidak usah marah, kita tidak usah tersinggung dengan semua pembelajaran yang mungkin dulu kita merasa benar. Tetapi kita harus membuka hati kita ketika ada perbaikan dan kebenaran yang menurut kita adalah baik. Tentu kita harus membuka hati dan pikiran kita ya. Sama seperti yang Rasul Paulus katakan ya, dahulu aku menganggap semua itu adalah keuntungan bagiku, namun sekarang aku anggap rugi ya, walaupun tidak terlalu tepat tapi bisa dianalogikan ya. Mari kita tundukkan kepala kita. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami belum bisa mencerna firman-Mu dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga setiap kali kami kerap membuat berbagai kesalahan dalam menafsirkan firman-Mu. Untuk itu kami terus berseru memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan terus membukakan rahasia firman pada kami semua, agar kami dapat lebih mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita baru saja mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita siapkan hati kita kembali. Kita angkat satu pujian, pujilah aku Tuhan. Ya Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami mau beranikan hati kami Tuhan, dipuji oleh Engkau Tuhan. Lihatlah hati kami Tuhan, apakah hati kami dan hidup kami masih berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Bapa, apabila Engkau mendapati hati kami yang kurang berkenan di hadapan. Teruslah, biarlah Engkau yang memberkati kami Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari kita angkat suara dalam hati kita. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan yang layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan
Kau layak disembah. Oh, senang, oh, senang, oh, senang to the King, oh, senang to the King, oh, senang. Oh, senang, oh, senang to the King, ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Layak disembah, Kau layak disembah. Kita sudah berada di penghujung program Mesbah Keluarga pada malam hari ini. Untuk itu jemaat Tuhan yang terkasih, inilah pujian terakhir, Pemilik Hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang
terjadi dalam hidupku. Semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita lebih mengimani pujian dan penyembahan ini. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya seizin dirimu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Amin. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik semua yang terjadi dalam hidupku. Semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Demikianlah ibadah mesbah keluarga pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali minggu depan pada jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.